Ustadz, saya kalau mandi besar, yang penting seluruh badan saya kena air. Sementara saya mendengar tausiah, ceramah, bahwa Nabi itu mandi besarnya tidak sekedar kena air, tapi ada urutan-urutan yang harus dilewati. Nah, bagaimana dengan mandi besar saya yang sudah-sudah? Apakah sholat saya sah atau tidak? Ya, itu pertanyaannya. Cara mandi besar. Oke, ya. Kaifiat atau cara mandi besar. Pertama, saya perlu jelaskan prinsipnya. Prinsipnya dulu. Yang namanya mandi besar itu dari ujung rambut sampai ujung kaki tersentuh air. Itu prinsip hukum dasar. Ya, jadi artinya sekiranya Anda mandi besarnya itu tidak mengikuti urutan yang diajarkan Rasul, ya, Anda pokoknya mandi aja. Dari ujung rambut sampai ujung kaki kena air. Apakah itu sah? Selama nawaitu Anda itu mandi besar, maka itu sah. Ya. Namun alangkah bagusnya kalau urutan mandi besarnya seperti yang dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana yang diajarkan oleh Rasul? Maka mari kita cermati hadis yang diriwayatkan oleh istri Rasul, yaitu hadis dari Aisyah dan hadis dari Maimunah. Ya, kenapa? Karena tentu saja yang paling tahu bagaimana cara mandi besarnya Rasul itu istrinya. Ya. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, hadis Imam Bukhari sahih ya. Nah, qalat Maimunah, Maimunah berkata radhiyallahu anha, "Ightasala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam minal janabah." Nabi mandi besar. Faghasala farjahu biyadihi. Rasulullah membasuh farjinya, membasuh kemaluannya. Jadi sahabat, kalau kita ini mau mandi besar yang mengikuti sunnah Rasul, baik laki-laki ataupun perempuan, mulai dari membasuh kemaluan. Ya, gitu. Thumma tawaddo'a wudu'ahu lis-shalah. Kemudian Rasulullah berwudu sebagaimana wudu untuk sholat. Nah, jadi membasuh kemaluan, ya, ini berlaku bagi laki ataupun perempuan. Lalu thumma tawaddo'a wudu'ahu lis-shalah. Kemudian beliau berwudu sebagaimana wudunya untuk sholat. Ya. Nah, setelah beliau berwudu sebagaimana wudunya untuk sholat, ada penjelasan lagi dari Aisyah radhiyallahu anha. Masih dalam hadis Sahih Bukhari. Jadi, saya kutip dari Bukhari, hadis riwayat Bukhari, di mana hadis ini dua-duanya diriwayatkan oleh istri Nabi. Catat, mandi besar hanya bisa dilihat oleh istrinya. Jadi bukan oleh sahabat laki-laki, bukan, oleh istrinya. Makanya saya kutip dari riwayat-riwayat yang disampaikan oleh istri Nabi. Di dalam riwayat Aisyah, idza gtasala minal janabah bada'a faghasala yadayhi thumma yudkhilu asabi'ahu fil ma' fayukhallilu biha usula sya'rihi. Nabi itu, jadi kita bisa gabung riwayat Maimunah dan Aisyah ini. Ternyata Nabi kalau mau mandi besar, membasuh tangannya, lalu membasuh kemaluannya, lalu beliau menggosok-gosok kulit kepalanya. Jadi kalau mandi besar tuh mulainya dari membasuh kepala, jadi bukan badan. Oh ya, sorry tadi ada yang kelewat. Berwudu sebagaimana wudu untuk sholat. Saya ulangi ya. Jadi membasuh tangan, kemudian membasuh kemaluan,
lalu berwudu sebagaimana wudu untuk sholat, ya. Tsumma tawaddo'a wudu'ahu lis-shalah, berwudu sebagaimana wudu untuk sholat, lalu beliau dengan tangan yang basah menggosok-gosok kulit kepalanya. Nah, kalau sekarang kan ada shampoo, ya, jadi bagian kepala dibasuh. Nah, baru setelah itu tsumma yufidu ala jildihi kulli, setelah beliau membasuh kepalanya, setelah berkeramas, ya, menggosok-gosok kulit kepalanya, baru beliau yufidu ala jildihi kulli, baru seluruh badannya beliau basuh, begitu. Nah, jadi hadis ini menjelaskan urutan yang dijelaskan oleh istri Rasul, Siti Aisyah dan Maimunah, tentang bagaimana wudunya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan bagaimana mandi besarnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, itu urutan yang sesungguhnya. Bagaimana kalau tidak berurutan? Yang penting dari ujung rambut sampai ujung kaki terbasuh. Ya, afdol tadi sudah saya bacakan hadisnya, saya sudah sampaikan hadisnya. Maka berlatihlah kita kalau mau mandi besar itu membasuh tangan kita dulu, kemudian membasuh kemaluan, kemudian berwudu seperti wudu untuk sholat, baru gosok-gosok kulit kepala kita, boleh pakai shampoo, ya. Lalu kita basuh kepala kita sampai bersih, baru seluruh badan kita. Nah, itulah cara mandi besar yang dicontohkan oleh Rasul. Bagaimana dengan kaki? Ya, tentu saja kaki termasuk yang harus dibasuh, ya, karena kaki itu di bawah, tentu saja itu bagian yang terakhir. Jadi dari kepala, badan, baru kaki, kan gitu. Semoga Allah senantiasa memberikan bimbingan kepada kita dari mulai hal yang sekecil-kecilnya sampai hal yang besar, ya. Wallahu a'lam bishawab, itu jawaban saya tentang cara mandi besar yang dicontohkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam bishawab, ya.